Tes, tes, tes. Oke, bisa. Oh, kok banyak kali ya? Udah luan join ya? Kayak mana caranya ya? Share screen. Ya, share screen. Share. Oke. Aduh, udah kelihatan slide-nya belum? Slideshow ya. Aduh, kenapa nggak jelas ya? Oh, apa tuh udah kelihatan ya? Kalau udah kelihatan berarti kita mulai aja ya. Suara saya terdengar nggak nih? Halo? Dengar, Pak. Oke, dengar. Tapi suara kalian kecil apa karena Iya laptop saya? Pak, dengar. Oke, saya mulai aja lah. Assalamualaikum warahmatullahi Dengar wabarakatuh. Pak. Waalaikumsalam Terlambat. warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Hari ini kita kuliah lagi kebijakan sumber daya perairan. Tema kali ini dasar hukum penentuan kawasan konservasi perairan atau bagian 1. Nanti kayaknya minggu depan ke bagian 2-nya. Nah, di sini maksudnya bagaimana maksudnya materi ini kita akan membahas bagaimana proses kebijakan dalam menentukan dasar hukum penentuan kawasan konservasi. Nah, jadi kan sebelum dibuat kawasan konservasi itu dia dibuat suatu kebijakan lah. Kebijakan ini kan semacam ya nanti kayak mana sanksinya, kayak mana tujuannya dipakai itu apa kawasan konservasi itu, kayak mana juga pemanfaatannya, siapa yang akan memanfaatkan. Jadi istilahnya itu dirumuskan dulu, setelah dirumuskan baru dia dibuat dasar hukum. Dasar hukum itu maksudnya semacam SK ya, SK pendirian kawasan konservasi ataupun permen atau pergub, peraturan menteri atau peraturan gubernur lebih tinggi atau peraturan perbub lah, peraturan bupati. Waduh, baru mulai udah kayak gini ya. Aduh. Oke. Baru slide pertama dah kayak gini. Bentar ya. Nah, yang sekarang standar konservasi sumber daya ikan dalam hukum internasional. Nah, jadi kan di sini ingin menjelaskan dari skala hukum internasional itu seperti apakah standar dalam menentukan kebijakan konservasi. Nah, di sini aduh, apa ini kayak gini? Gang per satu slide satu kali hilang sinyal. Di sini kan dijelasin konservasi sumber daya ikan menurut rumusan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 dia nyatakan kawasan konservasi itu dia untuk perlindungan. Maksudnya perlindungan tuh yang melindungi baik itu biotanya, biota perikanan ataupun terumbunya atau kawasannya lah. Jadi kan dia harus bikin kebijakan yang berupa perlindungan. Oh, berarti tidak boleh banyak menangkap di situ ataupun tidak boleh juga menangkap dengan ala-ala yang berbahaya. Jadi situ dapat poin perlindungan. Nah, kalau di kelas nih saya tanya nih, contoh perlindungan tuh contoh perlindungan selain yang saya sebutkan tadi itu apa aja? Cuman kalau di Zoom nih nggak saya tanyain, pas lagi bertanya hilang sinyal. Kemudian yang poin kedua tuh tentang pelestarian. Pelestarian itu dia misalkan ya suatu kawasan konservasi itu dia ada ikan ikan endemik atau apa, dia tetap dilestarikan. Misalkan di Lakengon dia ada ikan depik ya. Nah di situ kan itu khusus ikan depik, nggak dibuat dia konservasi yang jenis lain karena dia fokusnya konservasi ini jenis pelestarian bukan jenis yang lain. Kemudian ada daerah konservasi itu untuk pemanfaatan sumber daya ikan. Nah, pemanfaatan sumber daya ikan itu dia khusus buat kayak untuk dibudidayakan lah. Misalkan kawasan di suatu daerah, misalkan di Aceh Besar. Ini buat konservasi
ikan apa gitu, ikan karang atau apa. Jadi dia mungkin dibuat keramba jaring apung ataupun dibuat si rancing lah namanya, semacamnya istilahnya tempat budidaya tapi dia nggak pakai wadah. Dia cuma ada batasannya gitu. Kayaknya ikan ini dia sekitaran karang aja, nggak akan pergi tempat lain. Nah, jadi budidayakan jenis ikan tertentu dengan harapan itu untuk dimanfaatkan. Jadi ada dua tipe nanti. Ada tipe yang pakai keramba, ada tipe juga yang saya rancing itu dia nggak pakai keramba. Tapi ikannya nggak akan pergi migrasi tempat lain, sekitar situ aja lah. Oh ya nih, suara saya terdengar nggak nih? Atau slide-nya udah muncul? Tadi gangguan kan? Dengar Pak. Oh, alhamdulillah dengar. Tadi gangguan ya. Kemudian termasuk ekosistem jenis dan genetik untuk menjamin keberadaan, ketersediaan dan kesinambungannya. Nah, di situ juga dia kan ada bikin kebijakan lah. Kebijakan itu semacam dari internal dulu, dari Gampung atau dari mana dia bikin peraturan. Peraturan seperti apa sih yang bisa untuk menjaga kawasan ini termasuk keanekaragaman genetik. Nah, maksudnya ini genetik ini per spesies ya. Misalkan karang yang sapa ataupun ikan yang kan banyak tuh ya. Jenisnya mungkin yang difokuskan. Oh, kita fokus jenis ikan A. Tapi dengan adanya ikan B ini akan mengganggu kehidupan ikan A. Nah, mungkin ikan B-nya dipindahin tempat lain ataupun yang ditangkap ikan B aja, biarin ikan A-nya tetap dibiarkan situ lah, banyak jumlahnya. Nah, jadi itu dia buat kebijakan dulu sebelum dia buat peraturan, karena kan yang tadi tidak ditangkap supaya jumlahnya tidak habis, dia pasti ada peraturan, jangan nangkap ikan yang ini, tangkap ikan yang itu aja. Nah, itu kan sebelum bikin peraturan gitu dia harus bikin rapat dulu. Nah, dari rapat itulah menghasilkan kebijakan. Nah, makanya dari MK ini nanti kalian memiliki kemampuan untuk setidaknya bikin satu kebijakan. Nah, kebijakan itu biasanya level terkecil dari Gampung ya, ataupun LSM atau apa. Karena kalau kebijakan, kalau individu dia kurang kuat, karena susah lah individu mengatur hal yang lebih besar. Itu biasanya kantor. Kalau dinas kan bisa dia ngatur, dinas perikanan bisa dia ngatur nelayan atau apa, atau LSM bisa buat kebijakan. Tapi kalau orang biasa belum, setidaknya. Tapi kan yang bikin kebijakan kan orang juga. Jadi kalau kita nanti ada jabatan di situ atau lagi terlibat di suatu daerah, ya bisa kita buat kebijakan di situnya. Di sini dibilang lagi, ya. Kenapa? Macet. Waduh, bentar ya. Kenapa? Slide-nya nggak kelihatan. Saya buka WA lu, apa pesannya? Coba yang kalau ada kendala di WA ya. Ini apa sinyal atau apa ya? Kalau ada kendala kabari. Ada. Aduh. Bentar nih gangguan jaringan nih lah. Kok bisa kayak gini? Oh, mana ya? Ini jaringan nih nggak terbilang juga saya nih kenapa kayak gini. Siapa yang mau ini ya, mau menyampaikan pendapat ya? Oh, udah 8 menit. Nanti kalau mau sampaikan via WA ya. Udah saya buat ke apa nih? Ke 3G jaringan. Kalau 4G sering hilang jaringan. Udah saya buat 3G lah. Tadi kemana nanti? Kalau udah tanyain bilang aja ya. Kemudian konservasi sumber daya ikan pada hakikatnya dilakukan dalam rangka mempertahankan atau sebisa mungkin meningkatkan sumber daya ikan yang ada. Nah, jadi tujuannya bikin kebijakan konservasi itu biar jumlah ikan itu tetap banyak ya, tetap banyak bukan di satu jenis tapi di jenis-jenis yang lain juga. Jangan sampai nanti banyak ikan yang A tapi ikan yang B dikit, ikan yang C dikit. Jadi tujuannya itu biar sama banyaknya. Kemudian mekanisme konservasi sebagai suatu rangkaian kegiatan sebagaimana telah dijelaskan pada rumusan pasal di atas tentunya memiliki standar-standar yang harus diikuti dalam rangka tercapainya hasil optimal. Nah, tadi kan
dibilang pas konservasi itu harus ada standar-standar tertentu atau kewajiban tertentu dalam mewujudkannya. Nah, jadi diperlukannya kebijakannya itu harus membuat peraturan yang kira-kira mendukung upaya konservasi. Nah, contohnya itu kalau upaya konservasi itu ada beberapa dia sini. Ada tahapan pengawasan konservasi diinisiasi. Inisiasi itu maksudnya baru tahap usulan lah. Jadi kebijakannya itu masih kebijakan yang biasa seperti melihat jenis-jenis apa aja ikan yang ada di situ. Oh, kita ini banyak ikan karang, banyak ikan kerapu, banyak ikan apa. Jadi dilihat, kita fokus bikin kebijakannya untuk melestarikan ikan itu. Kemudian ada juga setelah mendirikan kawasan konservasi itu, mereka buat lagi kebijakannya. Kebijakannya itu bagaimana yang mengelola sumber daya itu, habis itu batasan pengelola dengan pemanfaatannya seperti apa. Nah, jadi kan semua kebijakan itu dia nggak buat di awal, di sini dibuat per tahap, ada 5 tahapan. Jadi kan setelah mereka menggagas, baru mereka buat lagi itu apa namanya, udah dapat lah jenis-jenis apa aja yang ada di sini. Kemudian buat kebijakan yang itu, yang kelola itu siapa. Kemudian habis yang kelola itu siapa, berikutnya batasan di sini yang dikelola untuk konservasi, di sini penangkapan. Karena kan kalau cuma konservasi nanti nelayannya dia nggak bisa nangkap lagi di mana. Jadi dibuat batasan. Oh, ini untuk apa tuh konservasi, penangkapannya di sana. Kemudian mereka buat kebijakan juga sarana dan prasarana tuh kayak nomor 6 nih. Seperti apa sarana dan prasarana yang menunjang kawasan konservasi tersebut. Mungkin ada dibuat ya bak tandon ataupun dibuat filter air ataupun tempat penangkaran benih. Nah, jadi kan ada fasilitasnya lah. Kemudian ada dukungan pembiayaan. Nah, jadi juga nanti siapa yang biayai atau apa kan. Berikutnya nanti kalau udah tinggi lagi kawasan konservasinya ada beberapa jenis kan. Mungkin ada pengesahan, dibuat pengesahan pengelolaan kawasan, bagaimana SOP. SOP itu dia lebih ke peraturan ya. Contohnya misalkan kalau ada orang masuk, kalau harus ada simaksi berarti dia harus ada surat izin masuk kawasan konservasi. Jadi nggak model masuk aja, nggak model pakai tiket, tapi dia kayak lapor kayak ngurus izin lah, walaupun kita cuma orang biasa. Nah, itu dia kalau udah ada SOP-nya. Kemudian ada juga pembatasan kawasan, lembaganya disahkan, misalnya ada di kampung tuh mau dikelola ya, dibuat lembaganya dulu, lembaganya harus sah, harus bukan sah sih, legal maksudnya. Kemudian ada juga pengelolaan sosial ekonomi dan budaya. Nah, di situ harus menyesuaikan juga sama kalau ekonomi itu usaha mereka, misalkan di situ banyak nelayan, jadi ada juga jelas kawasan penangkapannya ataupun di situ orang pengolahan hasil perikanan. Nah, harus pertimbangkan juga bagaimana orang-orang itu mendapatkan bahan baku perikanan, misalkan bahan baku yang didapatkan dari kawasan konservasi itu bisa dimanajemennya, akan seberapa banyak yang bisa ditangkap. Walaupun kalau nggak cukup bahan baku, dari mana. Jadi kebijakannya banyak biar kebijakan itu nggak merugikan suatu pihak. Jadi banyak pihak yang diuntungkan dari buat kebijakan itu. Udah agak lancar ya kali ini ya. Tadi agak susah. Coba nih. Nah, di sini membahas kalau di internasional itu dia ada hukum laut. Nah, jadi kan hukum laut internasional atau UNCLOS lah, di United Nations Conservation of the Law of the Sea Double Off ya. Kalau di bahasa Indonesia dia nggak boleh satu sama kata suara saya terdengar nggak? Halo? Suara saya terdengar. Oh, putus-putus ya. Aduh, mana ya? Jaringan ya. Putus-putus, Pak. Oh iya, nggak apa. Iya, Pelan, Pak. jaringan pelan-pelan ya. Nah, jadi itu di luar negeri itu ada juga dia, bukan luar negeri sih, untuk yang mengatur lautan di seluruh dunia. Dia namanya UNCLOS tadi, United Nations Conservation of the Sea. Jadi kan mereka buat juga kebijakannya mungkin dihadiri oleh setiap kepala negara ya, ataupun menteri-menteri yang terkait. Jadi kan mereka buat peraturan juga, cuman peraturannya itu kita kan nggak tahu isinya apa.
tapi udah diterapkan juga di Indonesia. Jadi kan mereka dapat peraturan dari luar negeri, diterapkan di kementerian nanti baru terapkan ke daerah. Biasanya sih mereka ini yang saya tahu, kalau kita ambil biota atau mau pelihara biota dari luar, misalkan kita mau ada ikan nila ya, ikan nila dari Afrika, bibitnya kan bagus. Waktu kita mau pelihara di sini harus ada di karantina dulu, dicek penyakitnya atau enggak. Nah itu udah diatur dalam hukum internasional. Kemudian semacam karantina lah, nggak mesti ikan itu aja ataupun jenis-jenis yang lain. Nah jadi itu udah dibuat kebijakan. Mungkin dasarnya itu kalau pertukaran antar negara itu bisa membawa bibit penyakit. Tapi kalau udah ada, karena kan dibuat kebijakan nih, mereka merumuskan kalau ada bibit penyakit perlunya karantina. Barulah dibuat peraturan harus karantina dulu ikannya. Itu dia. Kalau di sini ceritain apa lagi ya? Konservasi and management trading fish stock, heavily migratory fish stock. Oh ini kalau yang tadi kan saya bilang tuh ya kayak tambahannya lah. Tapi kalau yang di sini yang fokus utama tuh misalkan dia pengontrolan migrasi ikan, mungkin ikan dari Jepang ya migrasi ke daerah Thailand atau apa. Migrasi itu biasanya kalau bukan untuk bertelur atau memijah atau apa, atau emang hidupnya dia emang ikan tuh ada migrasi. Cuman pas migrasi itu pas sampai ke sana kalau bisa jangan dihabiskan ditangkap sama negara lain biar dia nanti kembali ke daerahnya. Nah gitu maksudnya peraturannya sampai mereka menangkap ikan-ikan yang migrasi itu, misalkan ikan itu kecilnya di daerah A, di negara A, tapi dia migrasi ke negara B, nanti pas migrasi jangan pula udah ditangkap, ataupun kalau tangkap ya ada batasannya, nanti biarkan balik lagi ke daerah itu. Nah, maksudnya gitu, ataupun kalaupun dia nggak balik lagi mungkin ada semacam ada bagi hasilnya atau apa, cuma kita nggak lihat kayak mana kebijakan yang mereka buat. Nah, pada UNCLOS 1982 mengenai konservasi dinyatakan secara garis besar bahwa negara pantai harus menentukan jumlah tangkapan sumber kekayaan hayati yang dapat diperbolehkan dalam zona ekonomi eksklusifnya. Oh, di sini kalau yang peraturan UNCLOS 1982 ya, semacam edisi 1982 itu ataupun sampai sekarang belum banyak perubahan. Di situ dibilang ada batasan dalam menangkap sumber daya ikan di zona ekonomi eksklusif ataupun zona daerah masing-masing. Nah, di situ kan sebelum diketahui berapa banyak bisa tangkap kan dia ada semacam pendugaan stok ikan. Kalau kita ada mata kuliahnya ya, bagaimana menduga kisaran berapa banyak jumlah tangkapan stok ikan yang ada di suatu daerah. Nah, jadi kan stok ikan itu kan dia biasanya ada menduganya biasanya pakai aplikasi itu. Kalau kami dulu pemodelan dinamik, berapa banyak yang hidup, berapa banyak yang mati, berapa yang tangkap, tidak bisa dilihat semakin tahun semakin banyak atau semakin sedikit. Nah, jadi kan di situ dijelaskan bahwasanya berapa banyak sih yang boleh tangkap. Nah, mereka ada buat kebijakan nanti ceknya itu ya kayak di pelabuhannya atau di TPI ketahuan dia seberapa banyak yang tangkap, tangkapannya berlebih atau enggak. Nah, jadi supaya ikannya tetap lestari kan. Nah, negara pantai dengan memperhatikan bukti ilmiah terbaik tersedia baginya harus menjamin. Oh, maksudnya ini biar terjamin jumlah ikannya ada dan tidak dieksploitasi berlebihan atau dimanfaatkan berlebihan lah. Ini tujuannya untuk memelihara atau memulihkan populasi jenis yang dapat dimanfaatkan. Ya, kayak biar apa ya? Biar jumlah ikannya nggak habis jenis tertentu. Jadi tetap ada kita. Karena kalau terlalu banyak ditangkap tanpa ada restocking seperti penebaran bibit kembali lah. Itu biar jumlahnya sama banyak, enggak jumlahnya berkurang. Nah, di sini sebagaimana ditentukan oleh faktor ekonomi dan lingkungan yang relevan, termasuk kebutuhan ekonomi masyarakat nelayan. Nah, jadi itu dilihat juga, biarpun nanti nelayan sangat butuh, dia harus ada upaya lainnya, apakah nanti dia menangkap di zona mana, mungkin dibuat zona ya, walaupun mau menangkap ikan itu, jangan di zona itu aja, bergeser ke zona lain atau apa, kemudian apakah perlu ditebar bibit ulang atau restocking, ataupun pemanfaatan jenis-jenis ikan yang lain, biar tidak fokus menangkap di satu jenis ikan aja. Kemudian saling ketergantungan persediaan jenis ikan dan standar minimum internasional yang diajukan secara umum baik di tingkat subregional maupun global. Nah, begitu juga mungkin yang menangkap ikan di zona lepas ya. Di situ kan ada zona per negara ya, ZEE. ZEE itu ini negara kita, sini batasannya, tapi di lebih batasannya itu kan di perairan luar ya. Nah, perairan luar itu juga ada batasannya juga, penangkapan ikannya tidak juga harus diambil semua. Jadi ada batasannya, ini segini tangkapannya jenis ikan tuh segitu kan. Dalam mengambil tindakan negara pantai itu maksudnya negara pesisir ya, karena saya ambil bahan dari luar negeri, jadinya ya
kasih translate kayak gini. Harus memperhatikan akibat terhadap jenis-jenis yang berhubungan atau tergantung pada jenis yang dimanfaatkan dengan tujuan untuk memelihara atau memulihkan populasi. Nah, ini maksudnya saya kayak tadi sih, untuk memelihara jenis satu ikan, populasinya dan apa, kemudian juga untuk spesies yang reproduksinya sangat terancam. Ini maksudnya ikan-ikan yang mungkin bertelurnya agak susah ya, mungkin dia harus di tempat yang ada terumbu karangnya, ataupun dia bertelurnya juga di tempat yang air tenang. Nah, jadi ikan yang reproduksinya lambat itu maksudnya jangan banyak ditangkap, dia harus dijaga stoknya, kecuali ikan yang nggak akan habis lah, ibaratnya kayak ikan mujair kan cepat dia berkembangnya, kemudian juga ikan nila kan, itu mungkin bisa, tapi kayak ikan yang susah berkembang biak tuh ada dikontrol lah gitu, penangkapannya. Kemudian keterangan ilmiah yang tersedia, statistik penangkapan. Oh, di sini dibuat statistiknya. Misalkan yang buat statistik ini kan kalau bukan kampus LSM, tapi sebenarnya orang-orang di TPI harusnya bisa buat juga, karena mereka yang dapat data pertama kali, data yang ditangkap nelayan, data harian, lebih akurat lah kalau mereka yang buat. Cuman biasanya orang-orang yang di TPI itu agak kesulitan dia buat data kayak gini. Tapi kalau bukan orang di TPI, bisa ada orang Syah Bandar, lupa saya. Orang Syah Bandar mungkin bisa lah buat data-data kayak gini, biar ketahui rata-rata tangkapan ikan tongkol semana, ikan tuna semana, ikan pari semana, oh ikan ini menurun, ikan ini meningkat, gitu dia. Kemudian informasi ini harus disebarkan juga keluar ya, publikasi lah maksudnya. Publikasinya tuh baik di web perikanan ataupun di jurnal, jadi dia banyak baca, oh ikannya masih bagus, apa kan. Kemudian termasuk negara yang warga negaranya diperbolehkan menangkap ikan di zona ekonomi eksklusifnya. Oh ya, maksudnya termasuk yang di zona ekonomi eksklusif, ya di daerah yang ditentukan lah, di daerah JRE, di luar, semua harus dilaporkan, jadi kita tahu berapa stok atau apa kan. Di sini ada lagi kebijakan pengelolaan pesisir dan pulau kecil. Maksudnya tuh, tadi kan saya cerita kawasan konservasi. Kawasan konservasi itu ya bisa di pulau-pulau kecil, bisa juga di tempat terbuka. Kalau kali ini dia membahas yang pulau-pulau kecilnya. Pulau-pulau kecil tuh, Simelu pulau besar ya. Saya nyontohin pulau kecil kayak mana ya? Contohnya kayak di Singkil, pulau-pulau yang pinggirannya tuh itu dia pulau-pulau kecil yang akan dikelola. Karena kalau kita bilang Sabang, Simelu, yang pulau Singkil utama tuh udah bukan pulau kecil ya, udah pulau besar tuh. Mungkin yang lebih kecil lagi, ataupun yang saya bilang itu termasuk pulau kecilnya. Jadi itu kan dia dikonservasi, bahwasanya jangan sampai kawasan kayak itu dijadikan lahan industri atau apa, ataupun kalau emang cocok untuk lahan industri karena udah ada banyak sekali mineralnya atau bahan tambangnya boleh juga. Cuman umumnya sih enggak untuk industri, untuk perikanan, cuma nanti ada pengolahan lagi kan. Di situ dilihat belum selesainya penamaan PPKO, maksudnya tuh tentang peraturannya masih banyak kali penamaan pulau-pulau itu belum ada, makanya kita nggak hafal ya. Ada banyak nama-nama pulau yang belum dinamai. Terus ada juga konflik pemanfaatan tanah. Jadi kan pemerintah tuh memanfaatkan kawasan itu untuk apa? Sementara orang yang udah lama di situ tinggalnya mungkin belum mau dia memanfaatkan potensinya tuh untuk sesuai kemauan pemerintah. Dia mau kelola ini lah, misalkan pemerintah mau buat situ jadi sentral keramba apa gitu. Tapi dia maunya di situ untuk penangkapan aja, nggak mau keramba, dia mau nangkap bebas. Nah itu perlu dijelaskan lagi kan. Kemudian di situ keberlanjutan, dilihat apakah ekosistem di situ masih bagus ataupun nggak bagus lagi ya. Contohnya kalau di sini misalkan di pulau mana, apakah karangnya masih bagus ataukah lamun masih bagus, yang sampai kalau nggak bagus lagi malah masih tetap menangkap ikan ataupun membuang limbah sembarangan. Jadi kita harus menjaga lingkungan itu biar di kawasan konservasi itu nggak rusak. Kemudian di sini ada reklamasi wilayah pesisir yang belum sesuai aturan. Kalau tempat kita kalau reklamasi masih jarang sih, tapi kalau kayak di yang Jakarta ya, yang Jakarta itu kan ada di Pulau Seribu entah di mana, Jakarta Utara. Dia ada kepulauan. Biasanya nelayan nangkap kerang ya, kerang atau ikan apa, tapi sekarang udah direklamasi untuk daerah industri. Jadi lautnya ditimbun biar jadi kepulauan yang bagus. Ya tujuannya ya untuk wisata. Emang kalau wisata juga menghasilkan penghasilan lah, sekalian mempromosikan Indonesia. Cuman untuk nelayannya itu dia harus dicari tempat yang baru untuk menangkap ikan. Cuman nelayannya nggak mau karena dia daerahnya situ, dia mau nangkap di situ, nggak mau dia tangkap di daerah lainnya. Itu adalah konflik-konflik yang harus diselesaikan dengan kebijakan. Ini kalau di kelas saya tanyain kayak mana sih menurut kalian kebijakannya, bagus ya untuk nelayan nangkap ikan di situ atau bagus untuk dibangun tempat wisata yang bisa menghasilkan sama-sama pendapatan lah. Kalau di sini kalau kita tanyakan belum jawab, udah hilang sinyal. Lanjut kita
kesejahteraan. Nah, situ juga ada mungkin di kawasan itu mau dibuat kawasan apa ya? Garam lah, ibaratnya penghasil garam karena di daerah Aceh ini belum banyak kali daerah penghasil garam. Masih beberapa tempat mungkin bisa di tempat-tempat tertentu fokus usaha garam atau apalah. Kemudian di sini pengolahan ruang laut. Nah, pengolahan ruang laut itu dia saya jelasin aja gambarnya. Di sini kan kondisi existing itu kondisi terkini. Kemudian di sini intervensi itu semacam sanggahan lah atau saran. Nah, jadi kan kondisinya ini sebelum tertatanya pemanfaatan ruang laut, terbatasnya sarana dan prasarana, tingginya tingkat degradasi. Maksudnya sarana dan prasarana di pulau-pulau kecil itu masih jarang. Kemudian juga peluang kerusakan sangat besar. Ini yang perlu dilakukan adalah perencanaan ruang laut, konservasi, mendaya gunakan atau memanfaatkan, kemudian penataannya seperti apa biar dapat hasil. Ini kan kendalanya. Tujuannya dapat di sini ya, tertatanya pemanfaatan ruang laut. Setelah ada kendala, dapat hasil. Kemudian di sini terbatasnya sarana dan prasarana. Terbatasnya ini dikasih kegiatan ini menghasilkan outputnya ini kayak penelitian lah. Ini kendalanya, ini perlakuan kita, output di sini siapa yang melakukan, peran pemerintahnya seperti apa, peran masyarakatnya seperti apa, peran swastanya seperti apa. Lanjut. Di sini tugas pokok dan fungsi Dirjen Perikanan Laut. Maksudnya tuh di Dirjen Perikan yang khusus menangani kalau di KKP ini Dirjen PRL lah, Perikanan dan Laut, tata ruang laut lah, begitu. Nah, jadi dia merencanakan tata ruang, zonasi teluk. Oh, sinyalnya lah. Kacau kali ya sinyal. Nah, di sini Dirjen Perikanan Laut mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan bidang perencanaan ruang laut. Dia ada kayak mana dia menzonasikan teluk, selat, dan laut. Teluk itu kan daratan yang cekung ke dalam ya. Di situ mereka membuat gambaran lah semacam desain ini untuk daerah apa, ini untuk kelola apa, ini juga untuk kelola seperti apa kan. Itu dia namanya perencanaan ruang laut. Di situ juga pengurusan izinnya atau apa kan. Kemudian kalau Dirjen Konservasi Sumber Daya Hayati dan Lautan, dia mengelola kawasan konservasinya, pengolahan jenis genetik. Jadi dia nanti memisahkan jenis genetik ini cocok di sini, jenis genetik itu cocok di tempat mana. Kemudian kalau pengolahan pesisir dan pulau-pulau kecil, dia pemanfaatan dan pengolahan gugus pulau. Jadi mungkin misalkan pulau A dipakai untuk pengolahan jenis apa, pulau B yang berdekatannya juga mungkin dikelola jenis itu juga. Jadi biar saling sinkron ataupun berdekatan ataupun yang saling bermanfaatan. Kalau yang pulau A untuk konservasi keramba, mungkin yang pulau B untuk pemanfaatan. Jadi kalau nanti ada benih-benih ikan di restocking, jadi nanti bisa ditangkap di pulau B atau sekitaran situ. Kemudian ada juga pengaturan mitigasi bencana, hukum adat seperti apa. Kemudian kalau jasa kelautan tuh dia ada banyak lagi, ada untuk pemanfaatan apa ya, obat-obatan di perairan seperti biofarmakologi. Ini biofarmaka tuh obat yang dibuat dari bahan lautan lah. Kemudian ada juga untuk wisata, ada juga untuk reklamasi. Reklamasi itu ya kayak saya bilang tadi, penimbunan perairan untuk membuat suatu kawasan baru. Ada tergeser slide-nya. Nah, kekuatan potensi sumber daya kelautan untuk mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Oh, di sini dasar-dasar kebijakan ya. Dasar-dasar kebijakan apa yang membuat Indonesia itu perairan Indonesia harus dikelola dengan baik. Yaitu dia pulaunya banyak, luas perairan lautnya juga banyak, perikanan tangkap juga dari data itu banyak sekali ya, makanya perlu dikelola. Migas juga ada, kemudian minyak bumi juga masih banyak, jadi harus dikelola. Nah, di sini kan ceritain ada migas, ada cadangan minyak. Nah, jadi kan yang kawasannya itu banyak sumber daya minyak sama gas sama minyak, itu nggak usah untuk buat kawasan keramba perikanan atau konservasi. Itu biar aja untuk dikelola sebagai sumber daya minyaknya. Jadi kita nggak hanya fokus di perikanan, fokus juga di kesejahteraan masyarakat, baik itu secara migas dan yang lain-lain. Ini contoh Indonesia sebagai negara mega marine biodiversity. Biodiversity itu maksudnya keanekaragaman jenis perairan. Jadi di sini banyak loh manfaatan perikanan ini. Mungkin yang merah ini banyak sekali pemanfaatannya. Kemudian juga di sini lumayan banyak, hampir nanti batas yang paling jauh itu
dia akan dikelola oleh beberapa negara kan. Nah di sini di Indonesia tuh banyak sumber dayanya itu karena berada di zona terumbu karang ya, kayak coral triangle segitiga terumbu karang dunia lah. Jadi banyak terumbu karang, banyak juga spesies-spesies ikan yang dapat hidup. Kemudian potensi kelautan dan perikanan Indonesia ini banyak sekali potensi-potensi lain. Nah di sini ada apa tuh? Ini batasan zona ekonomi eksklusifnya. Jadi sebatas ini yang bisa memanfaatkan Indonesia, di luar itu punya negara lain sih. Jadi bisa nanti kawasan konservasi, kemudian di sini apa namanya, untuk pemanfaatan. Nah, di sini ada pengolah-pengolahnya. Kalau kuning itu daerah konservasi ya, kuningnya kan. Kemudian ada juga yang ungu itu yang dikelola sama Kementerian Kelautan. Kalau dia merah sama dinas daerah ya. Nah, sini ada peta warna-warnanya nih, pengolahnya daerah. Kalau kuning itu yang konservasi, ini ada di, harusnya di ini di Kupang namanya. Ada juga yang di Bintan, kawasan konservasi, ada banyak sih. Nah, ini permasalahan yang ada di Indonesia. Kalau masalah ekonomi kan permasalahannya itu masih banyak pulau-pulau kecil yang belum terkelola. Itu harus dibuat kebijakannya bagaimana mengelola. Kemudian tentang perizinan, tata kelola mineral dasar laut. Jadi kan, nah di situ ada banyak mineral laut tuh semacam minyak bumi lah atau apa, kan di situ harus dikelola. Berapa persen yang dapat oleh masyarakat, berapa persen yang dapat oleh pemerintah, kemudian sumber daya yang kerjanya apakah harus pemerintah aja ataupun harus ada masyarakat. Jadi itu harus dibuat kebijakannya seperti apa. Kemudian ada juga tata kelola laut, juga zonasinya harus dibuat yang lebih jelas ya. Misalkan kalau dibilang ini belum tuntas, ya kenapa belum tuntas? Masa itu aja nggak tuntas? Biasanya tuh udah tuntas, pemerintah tuh udah buat dia zonanya untuk apa, cuman biasanya masyarakatnya nggak setuju. Masyarakat nggak setuju daerah itu mau dibuat seperti apa, dia mau dibuat tetap di penangkapan, sementara pemerintah mau buat itu untuk daerah minyak bumi. Nah, kendalanya di situ. Kemudian juga batas laut dengan negara lain. Nah, di situ batas-batasan Indonesia dengan negara lain itu sebenarnya udah jelas, tapi pengaplikasian di daerahnya itu agak susah lah. Oh, dibilang ini masih sampai pulau itu masih batas dia, sampai pulau itu masih sampai batasan tanda laut segitu masih daerah negara saya, itu punya negara sebelah. Jadi masih berebut wilayah tangkap lah, karena kan apa ya? Sebenarnya kelihatan sih pakai titik koordinat, cuma mereka yakin itu daerah mereka. Jadi kan kalau masih ada nelayan-nelayan yang luar negeri yang menangkap di daerah kita kan biasanya itu alasannya mungkin ya pura-pura nggak tahu itu wilayahnya karena belum jelas. Tapi kalau udah buat penanda yang jelas, dia nggak akan mengambil lagi di daerahnya. Ataupun sebenarnya semuanya udah beres, cuman banyak yang sengaja lah iseng ataupun emang sengaja dia mengambil di daerah kita. Kemudian konektivitas antar pulau. Nah, di sini sarana prasarana antar pulau itu masih agak susah. Jadi kan misalkan yang kayak di Kepulauan Maluku ya, itu banyak pulau-pulau tuh, ataupun di NTT atau NTB. Nah, pulau-pulau itu penghubungan antar pulau itu masih susah aksesnya. Kalau dia aksesnya mudah, jadi yang pulau-pulau kecil itu bisa dimanfaatkan, nggak begitu terisolir lah. Kemudian ada juga bencana dan pencemaran laut dan pesisir. Nah, di situ kan pencemarannya itu apa ya, dari industri utamanya ataupun dari transportasi. Jadi harus jelas bagaimana aturan dalam menangani pencemaran ataupun zona-zona pelayaran. Dan yang kemudian ada SDM dan ITT kelautan. Nah, itu SDM maksudnya harus banyak orang-orang yang terlibat di perikanan dan kelautan tuh paling enggak dia dikasih pendidikan itu khusus, yang perikanan dan kelautan tuh ada banyak lah. Jangan sampai yang di situ tuh kurangnya pendidikan kayak konservasi, pemanfaatan, stok ikan. Jadi mereka ya pikirnya ya kelola aja, tangkap aja gitu, nggak akan habis sumber dayanya gitu. Juga minyak bumi kan nggak akan habis tuh, selalu ada. Jadi kan kalau kayak gitu bakal susah dia, bakal susah mengelolanya karena mereka pikir akan habis, bakal ada lagi. Makanya perlu diberikan pengetahuan. Habis itu juga nggak mesti itu aja, mungkin teknik penangkapan ikan, jangan sampai dilarang menangkap suatu alat. Misalnya kebijakan melarang menggunakan cantrang karena dia nggak bisa modifikasi alat lain, dia udah susah lah mendapatkan penghasilan. Sementara kalau dia bisa manfaatin
pakai jenis ikan lain, pakai jenis alat tangkap lain yang dia modifikasi dengan ilmu yang dia punya, dia bisa menangkap ikan dengan alat yang baru. Jadi dia nggak terkunci di situ aja. Nah, isu dan permasalahan pulau kecil ya bisa dilihat ya. Di sini ada jenis-jenis ini ada jenis permasalahannya, ini zonanya. Contoh pertahanan dan keamanan negara tuh hampir semua pulau ya, karena kalau bisa-bisa diklaim negara lain. Penjualan tanah kepada warga negara asing, itu contohnya kemarin di Maratua di Kabupaten Berau itu Kalimantan. Nah, itu kendalanya mungkin dijual ke asing atau apa kan. Nah, di sini ada banyak juga kendala-kendala lain. Di sini yang ke-10, pemanfaatan pulau kecil belum memberikan PNBP. PNBP itu pendapatan nasional bersih pemerintah. Nah, pokoknya yang bisa nyumbangin ke negara lah. Nah, di situ biasanya kalau pulau kecil mungkin ya karena pengelolaannya nggak maksimal ya, dikelola untuk sendiri, kurang banyak mungkin pajak untuk negara, atau bukan pajak sih, itu emang kalau ada pendapatan daerah itu harus disetor juga ke negara. Setoran, Pak. Ya, setoran lah gitu Ki. Yang lain-lain tuh kerusakan lingkungan dan sering klaim kepemilikan. Oh ya, ada juga yang saling ngeklaim lah bahwasanya ini pulau mereka, ini pulau kita, itu pecahan dari pulau mereka, itu ada juga itu. Jadi kan harus diluruskan atau apa kan. Kemudian kebijakan dan regulasi, kebijakan kelautan Indonesia. Nah, di sini kan ada 7 pilar kebijakan, yaitu pilar pertahanan, keamanan, penegakan hukum. Itu lebih jelas ya, karena ini supaya nggak diklaim orang lain kan. Pilar pengelolaan ruang laut, maksudnya ini untuk penentuan peta-peta wilayah laut. Sebenarnya yang bisa kita lihat itu kan kalau dari Google Map ya, peta daratan udah jelas lah, tapi kalau peta lautan dia masih biru aja. Cuma nanti mungkin bisa ditambahin lah kalau jelas zonasinya. Oh, ini untuk budidaya, ini alur migrasi, ini alur pelayaran. Jadi peta laut itu nggak biru aja, bisa lebih jelas nanti. Kemudian ada pilar ekonomi infrastruktur kelautan dan peningkatan kesejahteraan. Nah, jadi di situ nggak juga harus khusus buat konservasi, jadi bisa dimanfaatkan baik itu pelayaran, baik itu migas ataupun wisata. Jadi nggak mesti harus menangkap, banyak zona perikanan itu bisa dimanfaatkan selain harus dengan cara menangkap ikan, karena kan kalau udah menangkap nanti ada yang bisa mengolah teknologi hasil perikanannya, dijual produknya ataupun wisatanya ataupun migas lah. Kemudian ya regulasi pengolahan pesisir. Nah, pengolahan pesisir itu ada banyak regulasinya. Kalau kalian pernah lihat SK atau kebijakan kan mengingat undang-undang tahun berapa. Jadi ibaratnya memperkuat suatu kebijakan, dia udah ada beberapa undang-undang sebelumnya lah. Oke, materinya udah habis. Ada yang mau ditanyain nggak nih sebelum ditutup? Saya gangguan jaringan, susah juga nih. Saya nengok sini ada Ricky, ada Mila, Rina, Sumi, Kasman, Devia, berapa nih ya? Nggak semua. Yang ini emang saya besok mau ambil absennya di di fakultas ya. Ini saya screenshot partisipan aja. Waduh, nge-lag. Kalau sama dosen lain ada nge-lag juga nggak ya jaringannya ya? Atau jaringan saya aja nih nge-lagnya? Tergantung juga ya. Iya, emang ini di Melabuh hujan nih. Kalau kemarin alasannya laptop panas, kali ini alasannya hujan. Beralasan dosennya bukan mahasiswa ya. Bagaimana tak bilang juga nih jaringan nih. Yang PKL belum pulang ya? Oh, susah kali jaringannya Allah. Ntar ya saya baca WA loh. Mungkin kalian ada komen sini. Bentar. Oh, nggak ada yang komen, berarti kayaknya aman-aman aja. Ada yang mau tanya lagi nggak nih sebelum saya tutup? Ricky mau tanyain nggak? Suara putus-putus, mana mau ditanyain ya? Nanti aja lah, Pak. Apa? Enggak dulu. Oh, jaringan ini. Mas saya tanyain malah diam. Oke lah, kayaknya susah nih untuk ngomong ya. Saya pun dengar kalian ngomong nggak terdengar atau apa. Oke lah, sekian dulu materi hari ini.
Oke lah, apa namanya, sekian dulu materi hari ini. Semoga materinya bermanfaat. Nanti juga sampai jumpa di pertemuan berikutnya ya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.